Samudra. Yes. Tapi suara lu yang bisa dipakai lagu mak mana aja ya? Masuk. Tapi kecuali pop. Gue bisa nyanyi pop tuh. Sedih dapet sih suara lu sini mas. Dapet. Emang gue nggak tahu gue spesialis Melayu kali ya. Gue tuh ya itu guys lagunya. Nanti gue rilis Juni insya Allah. Juni rilis, Juli langsung live tuh dibawain. Yes. Amin. Karena kalau ada dia dipanggil ke sini, udah pasti gue kepanggil juga. Jadi amin. Semoga sering-sering, makin sering-sering. Pertama Malang, berarti lu Malang berapa kali mas? Selalu ulang tahun apa ya? Iya. Acara Malang? Per acara lain gitu? Ulang tahun apa terakhir kan di sini ya? Ulang tahun Abah. Oh gue nggak ada, kan kita yang lagi. Oh Iya 2025 tuh. Kita lagi hiatus. Oh itu di KDH. KDH itu ulang tahun apa? Itu yang kadonya mobil Hammer. Malang tuh berapa kali ya? Lupa gue. Pertama Iwan Fals. Kedua yang gua mana anak relung tuh gue inget. Sama Fajar ya? Iya, Fajar, Cika, Jevito. Itu siapa aja bintang tamunya? Halo, Ruri Publik yang gua mau turun. Gue pakai jaket SS. Oranye. Iya. Terus gue pakai jaket SS abu-abu. Iya benar. Anda sama siapa? Orang maksudnya sama teman band. Malang. Sama band. Pertama kali Banjar kita cek sound dulu di Relung. Iya. Wah tuh bisa diakuin 2 kali tuh. Itu Gue ngerasain. itu cek sound mantap namanya. Cek sound mantap. Itu pertama kali aku dateng cek sound bener-bener. Enak ya kok di sini komenannya nggak balapan. Nanti kalau tiba-tiba balapan kalian panik. Dia kita setengah tahun lah kita live di tempat Mas Justin ini udah balapan komentarnya nanti. Amin. Kapan kesini lagi? Doain guys biar tiap bulan tuh ada. Amin ya Allah. Gue sih kandangan sih gue pengen lagi. Cuma kandangan menurut gua panggung besar lo paling oke kandangan. Iya. Kandangan Itu karena pakai band kita gue kan. Iya, yang pertama sana ada aneh orang-orangnya. Astagfirullah. Bukan gue yang ngomong. Itu acara Danu ya? Acara Iya, Danu. Danu. Iya. Oh, ada orang kandangan lo bener. Iya. Mia Cancer tuh namanya. Enaknya tuh kalau misalnya kayak main di kandangan tuh ada satu hari off buat nginep di Loksadonya. Loksado sih. Respect sih Loksado sih, oke banget sih. Kapan ke Banjarmasin? Tapi lu main di Banjarmasin nggak Mas? Banjarmasin tuh Sama gue ya, maksudnya. belum kita. Banjarmasin belum? Baru lah, Banjarbaru, Binuang, Kandangan. Oh iya, Banjarbaru Binuang ya. Dan intensitasnya paling banyak tuh Binuang. Luar biasa. Ada momen gue inget banget tahun 2023 itu 2004 tuh tahun-tahun krusial tuh. Jadi benar-benar hampir 95% lah acara ada lo tuh. Iya. Gua terus kadang ada Nasar. Iya. Corona juga ada guanya. Iya, bener. Buset tuh bener-bener gue sampai ngerasa kayak gue dikasih tiket pesawat bulan ini. Nah abis itu udah langsung dikasih lagi tiket bulan depan. Gue bilang anjing. Itu lagi banyak yang nikah waktu itu kan. Batu bara juga lagi gede. Iya, batu bara juga lagi gede. Maksudnya sekarang kayaknya
yang udah nikah kan udah kan ya harusnya. Maksudnya ada. Nah, yang belum nikah tuh sisa yang temen-temennya Putri tuh. Oh ya tahu Iya. tahu. Yang mudah-mudahan masih Lah. masih sampai mereka pada nikah nanti. Astagfirullah muncul terus. Mas nggak diundang ke Kota Alisa. Enggak diundang gue. Alisa ada acara apa? Kan jauh juga sih mas. Ya Malaysia Mas. Iya. Oh tapi kalau lu diundang jalan. Kesini sih gue lagi sini. Iya. Benar. Sebenarnya tabrakan nih acaranya hari ini. Kita diundang El Rumi sebenarnya. Iya. Gue agak bingung milih. Aduh, kita nyanyi di Binuang apa di Nikahan El Rumi. El Shifa ya kata gue. Oh Tuhan, under level. Hati gue sih Binuang kata Binuang gue. tetap. Ya udah gue ke Binuang aja gitu. Tapi baru tadi tuh lagu kedua udah langsung. Kaget gue, jujur gue kaget banget. Lagu kedua langsung disawer gue. Gue langsung sigap tuh di situ tuh. Gue juga langsung mantap nih kata gue. Untungnya banget, Ilmi langsung narik gue kan tim. Live tim di handphonenya. Oh yaudah ini ada kemungkinan gue ke depan kan jadinya kan megangin handphone. Lagu kedua tadi udah disawer. Cuma di Singapura ada kurang kenceng ya. Tapi tetap alhamdulillah sih tapi Alhamdulillah. Singapuranya itu. Gue lagi berantem gue. Jangan ntar di sini tahu mas. Oh iya, astagfirullah jangan. Bagi-bagi dong. Nanti dibagi ya kalau ketemu. Kalau ada masih sisa. Biasanya kita nggak lama guys. Kadang tuh seminggu habis pergi seminggu udah bingung. Gondrong satunya mana? Apa namanya? KO. Bumin salembar aja. Selembar yang mana nih? Salembar yang mana ini 2000 nggak apa-apa dah kalau 2000 ya salembar 2000 nggak apa-apa dah. Ada yang hijau tadi. Dari Oh iya bener. dari Julak tuh ada yang hijau. Sampai lu buka kantong lah. Iya. Oh tapi di respect sih kocak sih orangnya si Julak sih. Mau bantuin ngitungin nah jangan susah. Ini kita bawa mesin. Jadi tinggal masukin duitnya tuh udah ada mesinnya Iya. ngitung. Kalau Gitu. kalau itu manual ribet. Bisa kelar jam 3. Tuh enggak tadi. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah rezeki. Jika anak soleh. Thank you ya Mas. Gue bilang thank you lah. Tapi yang kayak first impression si warga Coldplay shock tuh dia tuh. Di sini. Iya. Pasti lah Mas. Oh. Karena gue bikin konten sama mereka kan. Itu dia belum di private event ya? Dia kan maksudnya langsung ke panggung gede. Iya. Itu kalau di private event kayaknya lebih Gede. iya, lebih kaget Lah, lagi. tapi di malam itu dia banyak orang loh mas. Iya. Iya kan? Iya sih. Ada orang lain juga. Hmm. Nah di situ kakinya gue sakit tuh. Jadi gak maju. Makanya yang didapat rupiah semua. Iya. Kalau gua sama teman-teman band bilangnya domestik. Oh iya. Domestik. Bener boleh. Internasional tuh nggak ada. Makanya pas lo naik, AW di ujung aja itu gara-gara bisa armada sih. Iya sih. Kemarin tuh sebenarnya salahnya sampai kita panggung besar, nggak ada announcement. Next lo. Tapi gua waktu itu juga emang gini juga Mas. Fokus teman-teman band juga. Capek sih, iyalah ngiringin satu hari gila. Jatuh semua bintang tamu kan kecuali Wali di indoor.
tuh posisi udah maksudnya kayak om itu umurnya kan juga udah lumayan, cuma fisiknya kayak podcast. Emang lagi podcast ini semi doain ya nih Gak apa-apa. mau bikin podcast, makanya dia lagi belajar dari day 1 ke day 100 mas ya. Iya itu dulu lah. Itu permulaan dulu, nanti bakal ada podcast di YouTube ya. Gak usah ditanya kalau bintang tamunya. Mas Justin yang pertama. Apaan yang bikin orang penasaran. Tapi AdSense YouTube tuh gede nih mas. Tuh gue masih sampai sekarang gak ngerti gue. AdSense YouTube, AdSense TikTok. Jadi gini, kalau TikTok sih kayaknya gue setahu gue ya selain dari affiliate tuh ya dari live gini, tapi ada. Jadi live itu gue juga baru tahu kalau live itu ada misi mingguannya. Yang misi mingguannya itu nominal yang lu dapetin juga naik turun. Nah kedua yang bikin duitnya gede itu yang dari yang give. Oh. Kecuali lu affiliate ya, kayak lu dapat komisi dari produk-produk yang lu jual. Nah, lu tapi taruh di keranjang kuning. nih, lo udah ada kesana kayak affiliate atau kayak saham gitu mas? Affiliate gue nggak tahu, gue kayak ya mas gue nerima endorsean aja gue puyeng bikin kontennya. Gue tuh nggak bisa bikin konten. Gue tuh sampai sekarang ini yang ditekan sama tim gue, tim sosmed itu gimana caranya gue rajin bikin konten, tapi gue nggak bisa. Bukan nggak mau ya, gue nggak bisa. Gak bisa, tapi lu udah nyoba belum? Udah nyoba. Jadi satu konten apa? Contoh? Ya banyak sih mas, maksudnya hampir semua rata-rata konten yang ada di TikTok gua itu semuanya emang dikonsepin sama tim sosmed gue. Jadi bukan pure dari gue yang pengen gue mau konten gini gitu. Nah, gue sampai bilang ke mereka kayak gue tuh masih belum dapet kayak happy-nya kalau gue bikin musik. Gue bikin aransemen segala macam, meskipun itu prosesnya lama, prosesnya bikin pusing segala macam, tapi gue happy banget. Gue sangat happy. Bahkan ketika musiknya udah jadi itu gue happy banget. Tapi di konten ini gue kayak sampai di titik orang-orang tim gue itu kayak udah lu bikin apa aja kek, bikin konten apa aja, tebar aja gitu, ditebar aja. Gue nggak bisa karena gue setiap bikin konten kayak masih ada pikiran kayak gue ngapain nih gini. Gitu. Even sekarang yang lagi rame itu Kicau Mania ya, gue disuruh riding the wave aja kayak ngikut deh gitu. Gue kalau nggak bikin konten, gue bisa joget-joget Kicau Mania tuh gue bisa. Coba kalau di kamerain, gue mau bikin gue kayak, gue ngapain nih gini-gini gitu. Tapi padahal gue tahu tujuannya adalah untuk engagement, untuk attention orang-orang. Bahwasanya di jagat sosmed itu ada Maulana Ardiansyah gitu. Tapi gue masih belum dapetin esensinya buat gue kayak. Kalau musik gue jelas afternya gue bisa dapat musik, gue punya lagu yang oke gitu. Tapi kalau di konten gue belum dapat. Nah itu yang lagi dikejar banget sama tim gue sampai sejauh ini. Soalnya kalau ya penglihatan gue, ketika orang udah suka sama karya lo nih, entah orang suka karya lo atau lagu lo semua, atau ya pribadi lo lah. Nah dia tuh jadi suka ke ini loh, ke hal-hal pribadi lo nih ketika lo ngapain aja gitu-gitu. Nah, gue itu ternyata setelah gue pelajarin tentang diri gue kayak kayaknya gue nggak bisa ngejual segala sesuatu dari diri gue deh. Meskipun orang lain itu atau tim gue itu mandangnya kayak lu tuh punya potensi di situ gitu. Nah, gue belum nemu kayak misal nih, gue sempet nanya kayak kita yang dicari apa nih kalau bikin konten gitu. Gue bener-bener sepolos itu gue sempet nanya kayak yang dicari apa. Ya kita nyari engagement, kita nyari views gitu, kita nyari orang-orang baru lah gitu istilahnya. Terus gue kasih tahu ya ada satu orang yang bilang kayak mungkin lu belum happy konten karena lu belum nemu ketagihannya gitu. Kayak misal lu bikin konten FYP terus ada lu pengen bikin lagi gitu. Iya, akhirnya gue runutin lagi gue cek lagi konten-konten yang pernah gue bikin kayak. Ada satu konten gue nyanyi Setia, Jujur, dan Takwa. Gue konten yang memang itu konten gue banget lah. Konten gitaran itu konten gue banget. Tapi jujur gue pun itu viral. 30 juta mas. Benar, iya gila itu. Gue nemu lagi bukan dari lo yang ngepost ya. Iya. Dan itu konten kan. Ketagihan gak gue? Enggak sebegitunya.
gue kayak ya seneng aja, gue di titik seneng. Oh ya udah, senengnya gue yang nonton banyak. Tapi gue buat kayak Bikin ngejar itu lagi. lagi kayak ya nanti deh gitu. Gue fokus di musiknya aja deh gitu. Sebenarnya itu sama kayak ketika gue bikin konten di YouTube, terus pada trending gitu. Waktu gue pada trending itu gue ketagihan banget kayak, wah nagih nih, karena di situ udah jelas kontennya adalah musik, gitu. Gue jelas-jelas bikin musik gitu. Nah tapi kalau buat yang di luar itu gue kayak, harus gimana ya numbuhin semangat kontennya. Makanya tim gue tuh pusing di situ. Gue bikin lagu nih, gue rilis single, tapi gue bikin kontennya kayak, aduh gimana ya gitu. Sedangkan kalau lu lihat lagu-lagu sekarang yang naik, artis-artis sekarang yang pada naik itu rata-rata naiknya dari konten. Iya sih. Gue bukan gak mau, gue jujur dalam hati gue ya mas, kayak aku itu kalau gue bener-bener bisa bikin konten, gue mau gue bikin konten setiap hari, mau banget gue. Tapi apapun itu Mau banget gue. Tapi sayangnya adalah ketika gue mau bikin konten kayak gak tahu, pikiran jelek gue tuh kayak gue ngapain ya gitu. Itu gue nggak bisa ngelain itu tuh. Itu terjadi di gue sebenarnya mas. Lu gitu juga. Pure banget itu terjadi di gue. Ya gue belum sebesar lo ya, cuma gue ngerasain kayak dulu tuh gue ngeliat orang-orang kayak bikin konten segala macam di TikTok kayak di pikiran gue tuh kayak apaan sih? Ya udahlah ya. Cuma gue mikir-mikir makin kayak, oh gue suka juga nih ternyata nontonin yang orang cuma sekedar bikin a day in my life, kesehariannya dia gitu-gitu segala macam. Dan ada momennya emang TikTok sih lagi-lagi yang gara-gara video mobil kan tuh 3 juta views tuh udah. Abis itu gue iseng lah bikin a day in my life, rame lumayan. Iya. Ya memang gak banyak Nah banget. itu yang bikin nagih kan. Iya. Lu nagih. Iya. Guanya enggak. Itu gue makanya gue kayak, aduh apa ya kata gue. Padahal kayak lo bikin a day in my life gitu kan biasanya kan voice over kan. Iya. Beda sama vlog, kalau vlog langsung kan. Nah di dalam pas gue lagi bikin voice overnya kayak anjingnya apaan sih? Sebenarnya masih ada itu kan. gue masih ada kayak gitu aja mas. Cuma kayak oh ya udah deh. Bahkan gue dulu sempat ngecap kayak alay ini begini. Oh sorry, gue masih lumayan idealis dengan kayak gitu. Kayak bikin konten yang kayak gitu, nggak ada. Tuh bukan gue banget gini segala macam. Kalau itu gue munculnya itu di musik gue. Gue di musik gue tuh kadang masih kayak, kayaknya kalau kayak gini kayaknya berlebihan deh gitu. Masih ada gitu-gitunya yang kasarnya, kayaknya norak deh kalau kayak gini, kayaknya ini deh kalau kayak gitu. Tapi maksud gue kalau di musik, senorak apapun itu, sealay apapun itu, gue masih bisa nikmatin mas. Gue masih bisa enjoy. Itu kalau di musik. Cuman kalau di konten gue kayak bener-bener, kalau ini menurut gue udah sangat-sangat cringe buat gue, kayak gak mau bikin gitu. Nah makanya tuh tim sosmed gue tuh kayak gak punya celah buat masuk ke gue. Buat masuk gimana caranya, Maulana ini mau konten gitu. Tapi emang gue udah jujur-jujuran ke mereka kayak, gue bukan gak mau, sumpah demi Allah gue bukan gak mau, tapi gue masih ngerasa gue gak bisa. Gue gak bisa meskipun udah bikin konten mah. Ya Padahal segitu udah ada tim lo yang udah ada ngurusin. tim gue yang bener-bener nih konsepnya kayak gini, lu nanti gue syutingin, lu tinggal begini. Nah tapi itu memang bener bisa jalan, tapi itu nggak numbuhin Kemauan lo lagi. iya, kemauan dari diri gue sendiri, nggak numbuhin itu. Iya sih, nggak bisa sih kalau kayak gitu sih. Nah gue baru mulai tuh karena menurut gue kayak, ya mungkin gue tipikal yang kayak gue, yang bener kata lo, gue lagi kayak ini di usia yang baru segala macam nih, gue mau nyobain hal-hal yang belum pernah gue cobain. Apalagi di dunia entertainment ya, maksudnya kayak ya walaupun masih kayak gini lah, tapi gue pengen lah. Baru-baru pengen nyoba. Kalau Instagram kan kayak udah lah ya, kita cuma ngepost foto, story gitu-gitu segala macam. TikTok kan juga lebih luas kan. Dan itu juga masih jaim gue akuin kalau di Instagram tuh. Iya sih. Iya. Bener. Iya mas. Karena gue nggak ngepost bisa kayak day in my life gue gini-gini. Iya sih. Ada beberapa konten yang udah deh kayaknya khusus TikTok aja. Nah kalau gue mas, nih lu kalau ngeliat gue, kalau memang gue ini ya, di dalam diri gue itu ada jiwa konten gitu, harusnya
berpuluh-puluh kali gue acara di Binuang. Bener, iya sih. Harusnya gue ada kontennya. Itu pasti bisa 100% FYP itu anjing gitu segala macam. Iya sih, bener sih. Dari situ aja lu bisa ngeliat kayak, Iya. ya karena gue nggak bisa, gue gimana ya gitu. Karena Dido itu sempat dipus kan sama bokap kan. Doi, videoin dong doi, kita lagi gini-gini segala macam. Maulana lagi gini-gini, kita lu videoin doi nanti post gini-gini. Oh, yang gue liat ya udah Dido ya kayak mau, tapi kan balik lagi ternyata dari lo nya nih yang mager di gimana ini. Ya padahal naik kalau konten di Binuang tuh Pasti. live aja 3.000 yang nonton mas. Makanya tadi 3.000. Orang-orang yang ngepost lo banyak mas ternyata. Kalau lo punya waktu luang segala macam, lo ngecek nge-search nama lo sendiri, misalnya kayak Maulana di Bingung, viewsnya itu banyak orang, gila lo. Itu orang yang bener-bener, sekarang kan kalau tamu-tamu VIP kita kan nggak mungkin ngepost yang kayak gitu kan, otomatis kan orang-orang yang dari jauh segala macam. Kayak video ada loh video kita jalan dari mobil gini segala macam. Jujur gue karena gue penasaran ya. Karena karena gue mikirnya gini, emang kepedean dong. Gue mikirnya gue selalu di belakang atau di depan lo, dan banyak orang yang videoin. Dan kan gak mungkin dong kita coba dong cuy, lihat cuy hasilnya cuy, ini nggak mungkin kan. Jadi gue sempat ada momen gue nge-search juga nama lo, Maulana di Binong. Bener, banyak. Dan itu viewsnya banyak, komennya juga banyak mas. Jangankan gitu dah, kayak kemarin nih orang-orang Jakarta gue nih, misalnya kayak ada muncul FYP di Kalimantan soal venue-nya Putri doanya, buset yang komen bisa 2.000, 3.000, padahal cuma kayak lah kita ada di Binuang ini gudang FYP ya, harusnya iya FYP. lah gue yang video semua mobil 3 juta tuh beng. Terus nih ada satu momen lagi yang bikin tim sosmed gue makin kesel lagi sama gue. Gue bikin konten, udah diedit, udah semuanya udah jadi, bener-bener udah tinggal diupload, di sosmed gue. Gue bisa tiba-tiba kayak nggak deh. Jadi udah kontennya ada upload. Susah. Ini konten udah dibikin, konsepnya udah, tujuannya juga gue udah tahu, oh ini buat promo lagu segala macam. Tiba-tiba ketika gue review kontennya, gue udah bisa tuh gue tiba-tiba kayak nggak usah deh. Di konten ini tuh bukan lo banget. Iya. Oh. Nggak usah deh kata gue. Ya udah nggak diupload. Kayaknya mendingan gini deh. Kalau mau nih, ini tim apa lo? Tim sosmed lo, udah pegang aja TikTok lo. Jadi gitu. Udah mas. Tapi ya tetap. Iya ngepost kan harus. Kalau ngepost harus ASL lo ya. Bikin kecewa orang kamu mas. Iya buktinya tim sosmed gue masih jalan sampai sekarang. Kalian yang nge-push harusnya. Sebenarnya ini change kita, apalagi acara kemarin tuh 14 hari. Malang. Wah sebenarnya sumpah ya, ini gue juga orangnya nggak suka videoin gitu juga sebenarnya. Cuma gue ngerasa kayak, wah asik banget. Ngerti sih maksud gue nggak ini ya. Cuma maksud gue kayak, ini kalau orang-orang lihat tuh kayak hidup, maksudnya bukan hidup ya. Cuma kerjaan yang kayak gini tuh bener-bener seru banget menurut gue. Gue baru berani juga sih, itu gara-gara. Jadi sebelum TikTok gue misalnya kayak sekarang follows 500, itu cuma 100 mas. Makanya gue masih ada anggot-anggotan buat bikin konten, buat bikin ini itu. Cuma karena ada satu video meledak dan followersnya lumayan, makanya gue rajin ngepost. Makanya kalau gue mas, gue itu gini, gue tuh sampai bilang ke tim sosmed gue kayak, yang sangat gue sayangkan adalah gue itu besar di TikTok itu bukan karena konten yang harus banget gue bikin dan effort. Tapi sejauh ini kebanyakan adalah konten yang naik adalah konten promo lagunya, promo video, potongan dari YouTube gue potong, gue post. Tapi itu banyak banget followers, viewsnya. Itu nge-guide views dan followers banyak banget. Apalagi zaman dulu ya, waktu zaman Skaregi itu baru-baru dirilis. Itu benar-benar impactnya gede banget buat followers gua. Padahal kalau dari lo bikin video sekedar ceritain awal mula semua segala macam bisa dibinoin itu lucu ya. Lucu. Kalian ada yang berapa belum sih?
Lu udah pernah ngobrol soal ini Mas? Belum. Oh ini jadi bener-bener kayak wah, namanya udah takdir Tuhan sih, baik lagi. Alhamdulillah sih. Orang berpotensi dan dapet takdir Tuhan yang oke tuh pas menurut gue. Itu boleh diceritain gak Mas? Boleh. Bener. Mau dari sisi lu. Sisi lo dulu dah. Ini apa sih pertama kali ke Binuang? Malang dong kita. Iya. Iya. Saya kenal sama. Iya keluarga Binuang ya, keluarga Binuang. Kalau dari gue sih, gue tuh dari dulu Mas. Ini apalagi ya, gue dari dulu nggak pernah nyanyi, apalagi nyanyi dengan versi kayak gini terus di sawer. Jadi ada satu momen tiba-tiba Mas Randy dihubungin, kayaknya sama Mas Putra tuh nama baiknya gitu. Dihubungin terus, ya udah gue kayak, oh alhamdulillah nih ada manggung gitu. Di mana? Di Malang. Berapa lagu? Segini gitu. Nah pada waktu itu kita cuma di briefing, Mas nanti kalau di sawer lagunya jangan stop ya gitu. Looping ya. Lagunya di looping ya, diterusin, entah diulang refnya lagi atau diulang ke melodi lagi gitu. Nah awal-awal yang gue pikirin kayak oh ya udah oke gitu. Nah jadi yang lucunya, tapi waktu itu juga gue sempet kaget karena pertama kali tuh Iwan Fals ya, sama Iwan Fals ya. Iya, itu Om Iwan dulu. Om Iwan dulu baru Nasar terus gue. Enggak lo Mas. Lo dulu baru Nasar. Gue yang bete. Oh iya bener. Gue jemput Nasar. Gue nggak nonton lo. Gue jemput Nasar di hotel. Gue inget banget. Jemput Nasar bete parah. Bukan nih bete, maksudnya kan Guys, ini pertama kali. Clipper nih ya. Kalau tandain. dan nih guys, nggak kalau misalnya kayak King Nasar kan gue udah beberapa kali ngeliat performanya, penampilannya di sini gue sering liat kan. Cuma kan ini karena nama lo lumayan kayak, oh baru terus kayak, oh penasaran itu nih abang nih, makanya kayak, wah pas banget. Lo naik tiba-tiba si Ninja Nasar tuh ngechat gue, Mas Jasin kita udah ready ya. Waduh, udah dah gue cabut. Akhirnya pas gue datang, buset udah duit semua. Terus yang lucunya karena gue nggak tahu ternyata ternyata ini tuh bener-bener acara private keluarga banget. Gue pakai baju bolong-bolong. Bener, gue masih inget bajunya. Hitam ya? Iya, bolong-bolong hitam. Bener. Itu sebenarnya Mas itu tuh baju favorit gue Mas, karena gue ngefans banget sama Kurt Cobain kan. Nah Kurt Cobain ini pakaiannya jujur aneh-aneh, maksudnya kayak dia sempat pakai daster segala macem. Nah maksud gue kayak gue lagi ke Zara terus gue nemu baju itu terus wah ini sih cakep banget sih kata gue pakai. Nah tiba-tiba gue manggung di sana. Posisi Malang dingin lagi tuh. Malang dingin. Itu batu tuh kan. Iya, batu dingin. Terus gue itu first time gue manggung pakai orang make up. Jadi gue sewa MBA dari sana di Malang. Dan lu tahu nggak? Ini lucu banget. Ini bener-bener lucu banget. Tapi memang responnya Idris ya. Ini lu udah ngebayangin. Iya, gue udah pokoknya lagi di luar kepala gue. Begitu beres di make up, gue keluar kamar. Idris liat gue, lu tau apa? Lu kan Michael Jackson. Lu bayangin, gue dibilang kayak Michael Jackson. Gue terus bilang, Michael Jackson kan mukanya putih banget ya. Artinya make up gue keputihan dong kata gue. Artinya itu kan udah mau baju gue bolong-bolong, celana gue putih, masih kurus banget. Gue kayak, wah beneran Michael Jackson nih gue kata gue. Dari situ gue udah mulai kayak, gimana ini kata gue. Terus ya udahlah, tiba saatnya gue manggung. Itu kayak ya mungkin karena baru pertama kali ya gue masih nggak tahu abah yang mana. Terus gue tuh ragu, gue mau nyebut abah Ciut, Haji Ciut itu. Gue bingung Haji Ciut nih cowok apa cewek. Gue masih bingung di situ. Jadi gue masih agak bingung penyebutannya tuh Haji Ciut pada waktu itu. Terus akhirnya ya udah nyanyi segala macem. Terus kalian tau gak sih kalau orang nyanyi terus selesainya kentang gitu. Iya. Jadi gue waktu itu belum nemu formula penutupan lagu pakai lagu yang berbeza kasta. Menurut gue berbeza kasta itu akhirnya gue nemu formula kayak, oh ini enak banget
closing nih. Terakhir ya. Oh ya kayak ibarat kalau kayak sekarang di depan orang tuamu. Yes. Iya, benar. Terus sampai tadi gue rebahan kan. Iya. Nah, dulu itu kayak ya udah selesainya kayak udah beres, kayaknya seinget gue udah beres 10 lagu, terus akhirnya nambah lagi 2 lagu, abis itu udah gitu kayak iya thank you. Itu 1 jam gitu. 1 jam. Tapi lumayan, maksudnya kayak sekela ini ya. Apa sih? Siapa sih? Pokoknya kayak orang pertama kali yang datang dari manggung di tempat baru. Di sana Mas kalau mau gitu. Full tapi di depan. Iya, Di depan full. Gue ngeliat, Bener. karena gue gak kelihatan. datang tuh. Gue masuk Kita dari, iya gue masuk, gue bilang, kok orang-orang di depan semua kan waktu itu stage-nya di sana Iya. kan. Masih ini ya, Di kolam renang. di kolam. Kolam renang ditutup kan. di atas. Gue yang di atas. Iya, orang-orang udah di Iya, bawah semua. orang di Gua bilang, bawah. lah anjing, gue tuh cuma dengerin 1 lagu, 2 lagu. Di situ gue disawer, duit kok warna putih kata gue. Tuh, wah itu Disawer gue cek Singapura ya kata gue. Wah itu gue kebetulan waktu itu juga sama Lavila kan. tapi lo expect bakalan segitu banyak? Gue tuh nggak expect, gue kira akan disawer ya udah disawer sewajarnya aja gitu. Iya, Ya maksudnya gimana? 2000-an Iya, goceng. disawer sewajarnya gitu karena. Ya ini gak wajar. Terakhir gue nyanyi di sawer itu ya nyanyi di panggung hajatan gitu. Di panggung hajatan di kampung gue gitu. Ya itu sawernya goceng, ceban 2000-an gitu. Ini kok duit Singapura ya kata gue. Nah di situ gue akhirnya baru ngeh bahwasanya kalau lagi di sawer di looping aja. Iya, Gue biasa sawerannya ngeh di berhenti. situ. Tapi ya tetap aja waktu itu selesainya kentang gitu. Kentang menurut gue kentang banget. Terus habis itu yang jadi lucunya adalah ketika gue main ke Binuang sekarang, itu yang mereka inget, yang orang-orang Binuang inget tuh kayak, jadi dulu Maulana datang ke sini, inget kan pertama bajunya apa? Bajunya bolong-bolong. Itu di notice mas, sumpah mas. Itu di notice. Sampai sekarang. Banyak yang notice tuh soal. Lucu banget sih. Soalnya kan awalnya kayak gue kan nggak pernah ya, gue tuh tiap kerja kayak gini kan gue jarang nih di briefing sama ibu apa yang kayak Iya. oh tuh nanti artisnya ini gini semua segala macam yang dalam ya gue dikasih tiketnya cuma kayak bahkan sampai kadang tuh Hamin 2 aja tuh gue nggak pernah tahu acaranya apaan, Iya. siapa yang ulang tahun gini segala macam, baru tahu tuh yaudah kita satu flight nanti di mobil arah ke Binong baru kita ngobrol gini nah biasa kayak gitu. Begitu juga pas di Malang kan, soalnya yang di Malang yang gue tahu Maulana Om Iwan Fals sama King Nasar. Oke lah karena gue udah kontek-kontekan kan sama si orang yang King Nasar tuh gue udah kontek-kontekan. Cuma pas gue lihat di Roundon, Pak ini ada Maulana Pak. Oh iya saya lupa bilang sama kamu ada satu lagi Tin Maulana. Karena waktu itu gue belum disuruh ngurusin lo banget. Iya. Gue masih di push itu ke Nasar. Oh gue bilang gue masih gambling kan, oh ini Maulana nih maksudnya yang mana nih karena banyak ada beberapa nama kan Maulana kan. Oh akhirnya semalaman gue disuruh nyetel di YouTube tuh lagu lo Pak Putra. Nitin gini. Gue bilang oh gimana Pak awal ketemu gini baru dikasih tahu. Jadi Abah Hijai itu punya sosok pemijit badan ya pribadi beliau, jadi dia Terapis lah ya. iya terapis pribadi. Beliau lagi dipijit malam-malam, kebetulan terapisnya itu nyetel lagu abang kita ini, langsung dibawain ke Malang. Terus katanya juga gue dijadiin surprise ya, kayak ternyata abahnya nggak tahu gitu kalau mau ada dia nih gitu. Soalnya di Roundon tuh emang yang ditulis tuh si Nasar doang. Iya, karena emang Om Iwan sama lo tuh lumayan secret. Gue ribet tuh ada momen tuh Om Iwan tuh emang lagi-lagi legend ya. Iya. Suruh nyari mobil Alphard tapi lepas kunci. Coba lu bayangin, gak bakalan ada Tapi dapat mas. Akhirnya mau ngomong, Oh. mau ngomong kayak ini Alphardnya buat Om Iwan Fals. Gabung. Akhirnya pakai mobil pribadinya. Dong Pepen. Aduh Pepen. Udah selesai kan Om Pepen manggungnya, gila Om Pepen gak mau kalah kita manggung lewat Om Pepen manggung di sana. Jujur nggak mau kalah tuh.
Lah, berarti Om Pepen ada kurangnya juga dong, ada keyboardis. Iya tuh, keyboardisnya siapa ya? Om? Sudah selesai. Oi. Halo Om Pepen. Gimana kabar Om Pepen? Minal izin. Aus Lu sih? mau minum apa nih? Enggak. Pokari? Enggak. Gue udah habis Coca-Cola. Coca-Cola nggak enak sih. Kalau Main-main deh. normal. Itu perut siapa yang dibilang itu perut? Gua ya. Ada namanya Mas Nanang, sama-sama senior tuh. Oh. Dua dong nanangnya. Satu Nanang Kusnaini, satu Nanang siapa ya? Ilmi itu perut. Emang perut ya. Kan dia gitu, yang kerja bareng beliau ini perutnya makin berkembang, makin ngembang. Cocok lah pokoknya. Gara-gara makan mulu. Nanang Arianto. 2N sih. Nanang. Semoga next kesini ya Om Pepen ya. Amin. Alhamdulillah ya alhamdulillah ya. Maksudnya sebenarnya Abah itu tahu gue dari hal yang menurut gue itu cukup lucu dan sangat sederhana. Maksudnya beliau lagi dipijit, terus kebetulan terapisnya dengerin lagu gue, terus ditanyain itu siapa gitu, terus dibilang ada nih penyanyi namanya Maulana gitu. Padahal pada waktu itu lagu yang gue nyanyiin itu Mas, sebenarnya juga di luar gue yang nyanyiin tuh banyak banget yang nyanyiin lagu yang sama gitu. Apa sih yang didengar? Kayak misal Satu Rasa Cinta Iya, banyak yang Satu cover Rasa ya. Cinta itu yang cover banyak banget. Bahkan penyanyi aslinya juga Arif juga dia sering diundang juga di luar Sumatera gitu. Tapi ya gue nggak tahu rezeki gue, abahnya dengar versi gue, terus ya dari situ manggung sekali, terus dibawa lagi ke Binuang. Bino langsung panggung besar. Binuang langsung panggung besar. Iya. Cuma waktu itu nggak sama. La Villa nggak sama Om Pepen dan kawan-kawan. Nggak dapet tak nih. Kalau kata Pak Putra tuh Tapi abah sampai apa loh? itu. Sampai apal ketukan Mana mau Pak Putra trak ya? trak ya, itu sampai apal gitu. Masya Allah, gara-gara abah jadi bisa ketemu. Nah iya itu, gue kadang heran padahal di gue itu Mas, gue kan maksudnya gue tinggal di Jakarta ya. Di luar Jakarta kan ada Bogor, ada Bandung, maksudnya ada Jogja yang maksud gue bisa gue lewatin naik mobil gitu. Iya. Bahkan sampai ke Banyuwangi itu udah rentetannya Jawa Timur tuh banyak banget. Tapi tiba-tiba yang bisa ketemu gue itu malah fans-fans gue yang dari jauh tuh. Bener. Dari salah satunya Ice gitu, Kalimantan coy. Kalimantan. Ya gue nggak pernah nyangka aja gitu. Benar. Tiba-tiba Ica pertama kali notice ataupun ini lo ingat gak bang? Kapan pertama kali? wah gue lupa tuh kalau pertama kali gue notice Ice ya. Iya. Gue lupa, tapi yang jelas tuh itu kayaknya gue baru-barunya banget rilis lagu Halu deh gue ketemu dia, karena gue inget banget rambut gue masih pendek tuh. Di sini? Iyalah pasti di Di sini ya. sono. Di Banjarbaru. Banjarbaru. Novotel. Novotel. Oh yang dia naik motor. Bukan naik motor, naik dia naik travel. Iya travel. Gue tahu yang ketemunya di lobi kan. Di lobi. Iya, benar, itu gua ada lagi gua. segernya potongan rambut Halu tuh. Iya itu ada gue. Setiap gue ditanyain orang nama potongannya apa Halu, kata gue potongan Halu bro. Itu tuh. Oh lu masih jaket ke Ica? Waktu kandangan. Oh Gitu. karena dia dapet jaket juga guys. Ica sorry ya. Mana ngasih lo jaket nih? Dia dapet buset. Gue dapet jaket dari apa emang? 300 juta. Ya ampun. 300 juta. Lu tau gak gue sekaget apaan pas denger harganya? Gue lagi di Apalagi mobil. gue Mas, udah posisinya gue disuruh ngecilin. Gimana coba? Gue lagi di mobil, gue ingat banget. Itu pulang kita sama pulang kan. Gue pulang sama Pak Putra berdua, ditelepon sama Abah di taksi. Gue ikut taksi. Put gimana Put acara kemarin ini? Oh, oke ya Bah gini segala macam. Itu bilang Lana kecilin aja jaketnya ini segala macam. Tuh mahal tuh jaketnya. Pak Putra nggak ngomong berapa, nggak apa langsung ngomong 300 juta tuh Put jaketnya. Sumpah guys, jaketnya 300 juta. Belum dapat belum. Dia cuy. Ular tuh. Gue akhirnya mikir kayak tadi deh. Tadi gue nyanyi, gue keringetan banget, terus gue ngelapin keringet mulu kan. Terus tiba-tiba yang lagi nyawer tadi kayaknya ininya Haji Lukman deh. Iya, yang orang pakai tas selfie itu samping. Bilang gini,
keringetnya langsung jadi duit tuh kayak. Iya ya. Iya kata gue di sini keringet langsung jadi duit. Begitu juga waktu di kandangan gue mikir gue ngasih jaket, dapet jaket gue. Sumpah itu jaketnya 300 juta. Iya. Gue sempet kebingungan gue, aduh ngecilinnya di mana ya? Udah lu kecilin? Udah lu pakai kan? Udah gue pakai. Keren sih. Ya namanya bin uang guys, bin uang. Gue dari awal pertama kali ya sebelum datang pertama kali ke Binuang ya, dokter kan sering ngomong lah ini itu gini sih, masih kayak oh oke pak gini. Pas gue datang pertama kali, wah ini bener-bener ya Allah. Bin uang. Terus ini ada satu hal penting guys yang gue pelajarin banget dari keluarga Binuang itu, bagaimana cara mereka berbagi. Itu yang bikin gue mikir kayak rezeki nggak ada matinya men. Bener. Betul. Jadi nular ke gue meskipun apa yang gue lakuin gak sebesar Abah ya, maksudnya kayaknya jauh banget gue mau kayak Abah nih gitu. Dia kan ibaratnya kan yang kayak yang kita dengar dari Om Jamal waktu itu kan benar kayak sebulan tuh dibajetin tuh minimal tuh 3M buat bagi-bagi. Coba tuh bagi Gimana ya? 3 miliar buat dibagi-bagiin. Ya tapi dari situ bukan gua nggak sayang uang ya, tapi maksudnya kayak gue percaya apapun yang gue keluarin kalau memang itu buat nyenengin orang lain, buat Rezeki juga buat orang lain. rezeki orang lain, kayaknya gue bakalan diganti berkali-kali lipat juga sih gitu. Maksudnya rasa itu jadi makin gede buat gue gitu. Makanya waktu itu gue sempat ada ponakan gue masih di rumah gue, itu dari Bengkulu kan. Dia tuh karena hampir 7 bulan dia kayaknya 7 bulan tuh dia nggak kerja di rumah gue, tapi dia selalu kayak sorry ya man, gue jadi nggak enak nih gue ngerepotin lo terus gitu. Terus gue bilang kayak kasarnya gue bilang kayak, selagi lu di sini itu merasa kebantu sama gue, selagi lu di sini itu ngerasa nggak gue bikin susah gitu, gue yakin rezeki gue nggak bakalan putus. Apalagi ponakan gue anak yatim. Benar. Kayak banyak sih yang maksud gue sejauh ini pelajaran yang diambil dari sini tuh benar-benar kita bisa ngelihat orang-orang yang benar Kayak gini, gue yakin abang ngasih gue dan tim gue ya, ngasih gue dan tim gue rezeki sebanyak itu, pasti dapatnya berkali-kali lipat lagi gitu. Makanya gue juga mau itu. Nah yang kita tahu ke kita doang, apa kabar ke yang lain juga? Itu kayak acara yang kemarin kayak misalnya kayak haul gitu segala macam, buset gitu sih. Makanya Binuang tuh B-nya berbagi guys. bener B-nya bersama. Bersama mas. Berarti Banyak Betul sih. tapi nggak berhenti sebab Ica aja kebagian dolar Ica itu. nyayur Ica. Luar biasa sih. Tapi respect sih dia sih, benar-benar respect sih. Dia sih dari Amuntai sih, jauh Iya. banget sih, jujur. Amuntai kandang kan masih oke lah waktu itu Banjarbaru. Gila sih. Kita yang naik mobilnya berasa ya. Iya, makanya jagoan gue tuh. Tapi hampir banyak yang orang-orang kayak gini nih, orang-orang Kalimantan ya banyaknya mas ya. Iya. Kamu kalau ngomong di luar aku datengin pokoknya. Ayo dong Cey, di Amuntai Cey. Bikin apa gitu? Cek Cibubur juga jauh. Jauh ya? Robert Matius. Oh disangki kita gagu kali. Enggak, disangka kita robot sih. Iya. Cet lu nggak lihat dari tadi ngoceh ini.
Tapi hampir sebagian besar Kalsel berarti ya. Keluarga Abah suruh nikahin dia muntah ya udah habis guys. Udah astaga. Oh berarti tinggal 2. Nikahan tuh, suruh nikahan. Dua tuh sisa Zafira sama Abah Ciut. Faras, iya. Tapi nggak tahu Muhammad Ahmad Bardan ya. Iya. Coba siapa orang yang bikin nikah 14 hari? Tapi apa buka RC dia muntah? RC itu apa mas? RC apa? Kurang tahu juga tuh RC. RC itu apa Cey? Ice aja meningkah tuh, Cey meningkah Cey, dulu Cey. Bang Chelsea menang, duh. MU, Maulana MU. Enggak, gua nggak ngerti bola. Gua nggak ngerti bola. Bola. Oh, Rocket Chicken. Kayak Rocket Chicken kali. iya. Oh. Rocket Chicken iya benar-benar di Banjar juga banyak. Dia muntah ya, buka ya. Cuma apa tuh kayak lagi banyak itu yang gue tahu ya Alfa dia. Alfa Indomaret. Banyak. Gila orang main Indomaret. Ice menikah wajib undang masalah. Dateng deh gua Cey, lu nikah Cey. Berangkat kita. Kita ya. Motoran apa motoran? Bab. Motoran tuh wow, gila motoran. Kemarin gue tawarin Pak Putra, jadi ada orang ini rumah, aduh lupa lagi yang di acara kemarin yang lo sempet mampir bentar tuh buat kencing, yang ngopi-ngopi. Oh ini Haji Jali. Ada ya rumah Abah Jali. Abah Jali beli ikan di Jakarta, disuruh naik mobil dari Jakarta ke Banjarmasin ke Binuang. Gue tahu ada Pak Putra. Aduh Pak, makasih ya Pak, saya kerjanya. Lo 3 hari mobil bak. Suruh ngecek air dulu lagi ya? Iya. Akhirnya, wah, jadi kayak mobil baknya dibikin kolam ikan gitu mas. Iya. Hilmi cepet lamar Ica. Hilmi udah ada guys. Cuma nggak tahu dah kalau Hilmi mau kedua ketiga. Jangan ya Mi. Sesiapnya deh. Gila siapnya ya. Enggak lah, aku tuh nggak mau berubah. Aku ya, tiba-tiba aku tuh. Tiba-tiba aku. Gua nggak mau yang berhubungan sama teman asal perempuan. Kasus tuh. Tapi tanyain dong ini yang baju putih kapan nikahnya? Tahun depan. 2027. Real. Sekarang Tahun udah depan. Ya kalau bisa 2027 lah. tahun depan dong. Nikah gue biar ada yang ngurus. Meskipun Taurus. Nih sekarang ini Emang mas. Abi kurang ngurus. Abi ngurus rumah aja, jangan ngurus gua. Lo tuh kan banyak orang target nikah beda-beda ya. Lo tuh target nikah ketika lo punya apaan? Punya rumah. Punya rumah. Gue udah punya rumah. Nikah gue. Duit udah banyak nih tinggal rumah. nih. Amin ya Allah. Amin. Koneksi tidak stabil. Indosat ya. Telkomsel gue. Kalau Indosat kenceng mas. Oh iya. Gue. Oh. Makanya ayo guys. Kalian jangan bosan-bosan nonton video gue ya. Nah. Where Mas Idris? Sleep. Udah Sleeping Beauty. lengah dia. Ya begitulah bapak-bapak. Kirain harus nikah. Gak akan pernah bosan sampai kapanpun itu. Respect. Kalian ngapain belum bobo? Nah menurut kalian nih kita ngapain nih kalau kita nggak ngobrol sama kalian? Mas Idris udah nikah belum Mas? Udah. Udah dia mah. 3 enaknya mas ya? Senior gue dia. Senior kita sih. Bener. Guru pembimbing sih. Tapi bener Idris tuh guru gue banget Mas. Gue kalau nggak ada Idris ya, gue receh banget Mas. Pasti main musik gue masih receh gitu. Yo di good father ya di musik kayak di musik lo ya. Orang mana Mas Gara-gara Idris? Orang Lampung. Gara-gara Idris tuh gue jadi ngerti produksi. Gue jadi ngerti aransemen. Gue jadi bisa nentuin mana yang bisa, mana yang akan gue bikin, mana yang enggak gitu. Dari Idris. Jadi hampir kalau dinilai 100% ya, misal 100% ilmu gue di musik saat ini. Yeah. Meskipun ya banyak yang belum gue pelajari, maksudnya
ilmu yang gue punya lah. Iya, 100% sekarang lah. 100%-nya. 95%-nya tuh dari Idris. 95% lo gue ini. 5%-nya tuh gue yang ya main gitar cuma tahu chord dasar, itu dari abang gue lah. Dari abang gue, dari Angger. 5% tuh. Itu kalau di musik. Kalau di nyanyi, vokal, jujur gue 90%-nya gue. 5%-nya tuh abang gue. Karena gue belajar sendiri kalau vokal. Tapi kalau musik gile. Tapi lu percaya gak mas, orang tuh yang bisa nyanyi itu emang dia buat vokal nih, terkhusus vokal ya, emang dia belajar atau emang suaranya bagus? Ada dua berarti, ada dua. Satu memang bakat, gift. Dua itu belajar. Jadi vokal itu bisa dipelajarin emang bisa mas? dipelajarin bisa mas. Lu buta nada, kalau buta nada sih gue nggak tahu ya, mungkin bisa tapi prosesnya akan lama. Prosesnya akan lama banget. Tapi kalau lu punya modal, lu gak buta nada, lu ngerti nada, itu bisa dilatih. Tapi bedanya adalah nih, bedanya orang yang bisa nyanyi pakai gift punya bakat sama yang enggak adalah di karakter vokalnya. Jadi kalau orang yang keseringan vokal itu dilatih, lama-lama itu vokalnya vokalnya bagus, nyanyinya bagus, tapi karakternya atau ya kalau gue sih ngomongnya karakter ya, atau warna vokalnya itu kadang nggak gampang diingat sama orang. Tapi kalau lu ngomongin bakat, mau nyanyi lu nggak seperfect apapun, gue rasa gue juga nggak perfect gue nyanyi itu. Maksudnya falsnya ada, apanya ada, kehabisan nafasnya ada gitu. Tapi ya kedorong sama mungkin ya alhamdulillah gue punya bakat dari kecil yang memang gue kembangin. Ya ada vokalnya ada warnanya sendiri gitu. Kayak kita kalau ngeliat deh, kalau kita perbandingkan sama Ariel Noah sama musisi-musisi reguleran ya, gue nggak ngecilin musisi reguleran ya, tapi maksudnya gue respect banget karena mereka bisa bener-bener lagu apa yang dikasih malam ini, besoknya itu bisa hafal dia. Ngafal lagunya jago banget. Tapi lu penghafalan lu, sorry gue potong, gila lu mas? Nggak juga mas, tapi ya proses aja. Gue kalau mau hafalin lagu, paling gampang itu gue harus suka lagunya dulu. Nah kalau gue nggak suka lagunya, biasanya itu gue akan sulit banget masuknya. Dan gue tuh detail, gue kalau ngapalin lagu itu detail. Kayak gue kemarin terakhir gue garap lagu judulnya Mutiara, itu lagunya Ipang. Itu gue ngapalin bener-bener gue fokus yang gue lakuin adalah gue bukan dengerin lagunya sambil nyanyi atau dengerin lagunya sambil baca lirik. Tapi yang pertama gue lakuin adalah gue dengerin lagunya, gue pahamin dulu. Kalau di bahasa gue itu ada namanya progresi chord. Progresi kuncinya itu ini larinya akan kemana nih. Kalau gue udah bisa baca progresi chordnya, artinya gue udah ngerti nadanya mau ke arah mana. Dari bait ini ke bait ini. Yes. Abis itu baru gue fokus ke liriknya. Liriknya gue pelajarinnya kayak kalau dia di lirik awal, di situ kan lirik awalnya tuh, engkaukah mutiara itu rela ku selami di laut biru. Artinya korelasinya kan kayak ini ada mutiara, mutiara adanya di laut biru, ya kan? Nah di sini artinya apa? Secara keseluruhan lagunya itu tentang ya nyeritain tentang perjuangan dia dapetin si mutiara itu, kurang lebihnya gitu. Artinya gue akan gampang ngapalin ketika gue bisa nyambungin korelasi antara bait 1, bait 2, bait 3, bait 4 sampai beres. Kalau gue udah ngerasa dapat nyambungnya, itu gue akan cepet ngapalnya, gitu. Nah kebetulan gue suka lagunya juga, notasinya masuk di gue, jadi ya gue akan lebih cepet lah. Maksudnya gue mulai dengerin lagu Mutiara itu gue juga sambil live waktu itu. Jadi sambil live ada yang request, terus akhirnya besokannya gue dengerin ya, oh ya ini bagus nih, terus nyambung. Akhirnya gue dapet di luar kepala, itu biar gue bisa hafal di luar kepala gitu. Kadang tuh maksud gue proses penghafalan tuh yang menurut gue berat. Maksudnya gue ngapalin Iqra, misalnya kayak Al-Quran gitu itu kayak, ya kalau Al-Quran gue juga susah mas. Masa kita bawa? Oh kita lagi live ya, sorry gue kebiasaan ngobrol sama dia ini, sorry lupa kalau lagi live. Menurut gue soalnya susah kan kalau misalnya lagi penghafalan tuh. Gak ke Binuang lagi, lah ini lagi di Binuang ini kita. Ini Rahman penonton lo pak? Penonton lo pasti. Ke Batu lagi, Haji Ijai. Ini lagi di rumah Abah di Binuang. Kalau rumah pribadi kita nggak begini nih belakangnya. Sumpah pintu kita juga nggak setinggi ini. Kita dari sini. Iya. Dari triplek kita mah. Nah terus gue balik lagi ya, kalau kita bandingin vokalnya Ariel Noah sama, atau jangan Ariel Noah deh,
yang sama-sama gue deh Melayu deh, kayak yang legend banget, gue juga respect banget Andika Kangen Band. Iya. Suara orang-orang yang reguleran di kafe itu menurut gue bagus, dan kadang ada yang gue mikir kayak perfect banget nih suaranya gitu. Tapi suaranya Andika Kangen Band, meskipun dari segi teknik vokal apa segala macam itu beliau itu nggak seperfect itu, tapi nyantol nggak di telinga lu? Nyantol. Dia nyanyi sedikit, ku mohon kau mengerti, lu pasti langsung Suaranya dia ini. Iya, benar. Tuh, itu yang gue maksud gift sama latihan gitu. Iya sih, berkat Tuhan sih. Berkat Tuhan. Memang itu ini ada satu lagi mas yang gue pelajarin, itu gue kan juga melajarin vokal kayak gini kan dari di luar juga kan. Sampai gue cari tahu pelatih vokalisnya Guns N' Roses siapa sih gitu. Kan Guns N' Roses Oh, lu ngulik nyari pelatihnya? Gue cari pelatihnya mas, bukan cuma nyari nama vokalisnya siapa. Gue cari, terus pelatihnya udah meninggal 2 tahun atau 3 tahun yang lalu gitu. Gue cari tahu, dan ternyata memang dia juga ngejelasin bahwasanya ada satu vokalis, kenapa gue ngefans banget, Kurt Cobain. Iya. Itu dia nyanyi bener-bener kayak orang ngantuk mas. Lu nyanyi kayak orang gak niat nyanyi. Tapi itu siapa mas? Itu John Lennon. Nah tapi Kurt Cobain itu nyanyi kayak gitu, suaranya nggak ada yang bisa nyamain mas. Iya. Padahal nyanyi kayak orang ngantuk. Ciri khas sendiri ya. Khas banget. Bener. Itu Kurt Cobain sayang aja dia bunuh diri. Itu gue sampai melajarin ke arah sana. Makanya tadi kan gue sebelum manggung gue pemanasan vokal dulu kan. Iya. Om Tuh gue Victor- baru lihat tuh. Om Victor nanya tuh, itu aplikasi apa gitu? Ya itu aplikasi gue beli karena ada guru vokal Indonesian Idol namanya Indra Aziz. Ah, gue tau dia. Iya. Iya, yang suka nge-react di TikTok tuh. Betul. Beliau bikin aplikasi dulu namanya 7 Minute Vocal Warm Up. Ya gue beli karena itu buat kebutuhan gue. Tapi itu works. Works. Karena mau nggak mau yang namanya nyanyi itu kan pita suara ya. Lu kalau nggak nyanyi, kalau perumpamaannya otot kaki deh, lu nggak pernah latihan kaki gitu misal, terus tiba-tiba lu lari. Iya. Udah gitu kalau kayak tadi gue nyanyi berapa jam tuh, terus lu ibaratin aja nyanyinya sama, larinya sama gitu. Patah Apa sih. nggak kakinya Iya. kena tuh, Keram sih. kena tuh pasti. Iya benar. Masuk. Nah kalau gua itu di vokal gua kayak gua harus pemanasan nih, maksudnya harus di stretching dulu pita suara gua gitu. Jadi biar ketika gua teriak-teriak gua apa itu masih aman. Ya gitulah. Kenapa nih? Kok rada gelap? Sukses terus lagu-lagunya, banyak yang suka, amin ya rabbal alamin. Tadi kayaknya nggak kuat lagi berdiri jadi rebahan ya. Tadi itu lucu banget guys, karena itu udah mau akhir-akhir. Terus gue sempet bingung kayak, wah ini apa lagi ya? Terus gue liat di situ ada properti bangku, gue ambil bangku nih. Awalnya gue duduk, di depan orang tuamu gitu. Terus habis duduk, bangku gue mundurin, rebahan aja lah gue, kata gue. Daripada mau ngapain lagi? Kayaknya lu mau taruh bangku di ini deh, di mejanya Abah deh. Enggak lah. Sebenarnya banyak banget momen-momen lagi live yang kayak gitu tuh sebenarnya yang kayak lucu, yang kalian tuh harus lihat bener dah. Gue ngakuin banget. Tapi kadang sengaja gue kenapa gue gak ngasih lihat mas, biar ya udah nanti kalau lu nonton, kalau lu nonton gua langsung pasti ada hal-hal yang iya benar. ya Gong. Orang beda nih masalahnya rebahan itu. Kami manggung di rumah guys. Karpet orang kaya beda deh. Rumah kedua ini. Mas Justin, makasih ya mas. Pengen langsung lihat dong. Harus. semoga ya semoga bisa keliling. Mas ini benerin lagu Korban Perceraian ya, ntar kalau suka coba cover ya mas. Lagu siapa itu? Korban perceraian. Pasti lagu seneng tuh. Enggak dong, Oh, masa Korban sedih. Perceraian seneng mas? Lu Orang mana yang jadi korban lu perceraian seneng mas? bulan sih. Lu keterlaluan sih. Sorry. Damn, Sedih dong, iya bener. sedih dong. Perceraian. Perceraian Lara, tahun perceraian Lara. Sedih.
Dingin ya lama-lama mas. AC-nya dari siang nggak mati. Gila sih. Nih guys, kalau di rumah kalian siang suruh matiin AC kan. Sini bebas. Nah, kulkas kan, kulkas jetrek, AC suruh mati. Iya kan? Ini mah enggak dong. Berarti kita tinggal belum tuh ke rumah Abah tuh yang di Banjarmasin. Ya gue belum tuh. Iya. Irit listrik, iya. Takutnya tiba-tiba tokennya bunyi. Sama kita juga begitu. Iya. Makanya jarang-jarang nih keadaan kayak gini nih. Untung gue gak pakai pulsa mas. Tokennya gak pakai isi ulang gue. Oh lu bulanan nih? Gue bulanan. Tapi ya kena juga. Iya. Akhirnya ketemu sampai nggak bisa tidur. Apa ketemu apa ini? Kapan ketemu ya? Datang tadi kali Erni. Eni. Oh iya ketemu live-nya kali. Ketemu live apa nonton langsung nih Kak Eni. Gila ya. Like-nya 35.000 mas. Iya, Keren, Mas. kacau. Wah, ketemu iya. live-nya. Oh iya bener-bener. Mas jadi kutekannya besok deh. Gue kutekan deh Senin deh. Kau belum pada tidur mas? Ini Tiduran nih gue. tadi udah tiduran tadi di panggung. Udah tiduran kan tadi gue di panggung. Warna apa? Nanti gue cari dulu. Yang ada aja lah biasanya teman-teman kantor pada punya kutek. Dongker sih. Nail art lah mas. Buang-buang duit mas. Iya. Gue kalau cewek sih nail art oke. Gue sempet nail art tuh pernah nail art gitu tuh kayak gue mikir kayak buang-buang duit deh kayaknya. Ujung-ujungnya gue makan pakai tangan. Iya. Misalnya kalau gue demen nail art, gue makan pecel ayam mulu. Iya. Kopok lagi. Sini doang nih makan garpu pakai sama sendok nih. Lagi bener. Lu kalau boleh nanya nih sama kawan-kawan gue di kantor tanya Hilmi itu. Gue setiap siang tuh ada di kantor deket kantor gue tuh ada namanya pecel lele, pecel ayam Mas Dayat. Gue setiap siang mas bingung lu datang ke kantor. Kena kol goreng. Iya. Makan apa ya gue? Dayat buka tuh. Ah yaudah Dayat aja deh. Karena gue tuh biasanya kalau udah nemu makanan yang Mas Jasin salam kenal dong. Halo Kak Eni. cuci berak gimana kalau pakai nail art? Hah, gimana Cuci berak. Nyuci sama berak. Berarti cebok dong. Cebok dong. Iya. Cebok ya cebok aja. Aja. Kan pasti kita pakai ini bukan ini. Pakai Iya gak sih? Pakai jet spray aja. Asal jangan kekencangan aja spray aja. Udah ngilu. Udah betul. Terus terbang sih lu. Jet spray hotel tuh biasa itu. Coba baru kayak gini nih gue ngerasain yang kayak ke hotel, nginep di hotel sendiri. Wah, privilege lo jujur. Sendiri ya lo. mas? Hah? Sendiri kan? Sendiri lah. Iya. Bang Gondrong. Iya bang. Ini banyak kan orang-orang dari Kalimantan semua apa ada yang di luar Kalimantan sih? Kayak orang Kalimantan Siapa semua. yang di luar Kalimantan? Iya, coba. tangan. Kopi lah ya Bang Gondrong. Ini siapa sih M? Nggak tahu em. Thank you. Aku kuningan lah, kuningannya mana? Gue orang Maleber, kuningan. Lu siapa yang dari Kuningan mas? Nyokap pacar gue juga kuningan juga deh. Kuningan mana? Jawa Barat atau Jakarta? Ya masa kuningan City. Kuningan situ mah di kerja Ayam. Oh ya ada di Jakarta loh. Jakarta Barat, Jepara, Kalsel. By the way kita Jakarta sebenarnya. Gitu. Oke kalau lagi ke Kalimantan nyari duit aja. Iya. Wah udah dari Jaktim, Kalau- Depok. Aku Jaktim sih, gue Depok sih. Kuliah jagoan Sumatera Utara. Jauhnya Maleber mah deket. Iya gue Maleber. Sukabumi, Jaksel. Aku juga ada apa tuh? Serang apa ya? Serang dong. Gue kira disuruh nyerang. Serangseng. Aku Garawangi mas. Mana tuh mas Garawangi? Garawangi mana ya? Kuningan kan tadi katanya. Oh iya, Kanum, Garawangi. Kebetulan kita nggak tahu banget daerah-daerah sono. Jujur pulang kampung terakhir SD emang. Jambore. No. Johore. Gondrong udah tengok belum kasus bayi yang diikat? Kok gue disangkut pautin? Emang mirip. Kok gue disuruh lihat? Serang Banten mas. Kenapa Banten lu diserang? Kayak main.
Kenapa gue bayi yang diikat ke gue? Di Kuningan banyak loh. Iya nanti dah. Kalau nikah nih jadi nih. Gunung apa? Kuningan? Kuningan nggak tau dah gunung apa. Gunung Ciremai. Cermai. Terus Oh ini cewek gue mas. Oh iya. Iya, nah cewek gue Kuningan Siapa dia. ya? Inaya namanya. Oh, Nah yang orang Kuningan asli dia ini. Inaya kan bukan Inara. Inaya dong, Inaya jangan. Rusli, Inara Inaya Rusli. Kurang respect dah. Maksudnya gue kata-kata buat orang yang telah ikat bayi itu. Astagfirullahaladzim. Misalkan Mas Justin. Kalau merahan di mana mas ya ini lagi bahas Kuningan nih bahas merahan. Merah di mana? Makanya. itu biruan Di Anyer Mas kalau diserang. Mendi. Oh iya, Serang tuh banyak pantai-pantai bagus mas. Lu kalau touring segala macam. main di Anyer aja mas. Tanjung Lesung, Tanjung Lesung. Tanjung Lesung, Belum ada bener. jalan sih tapi Ivan Seventeen. Dulu band gue dulu punya fans. Dia di Tanjung Lesung, terus dia ngirimin kita baju. Gitu tulisannya. Kan dulu fans gue sedulur Launis ya, sedulur tuh. Sedulur Launis Tanjung Lesung aja gue inget-inget tuh sampai sekarang. Dari Lampung tuh. Lu band lo yang Lampung kan? Iya. Dulu band gue ya. Gila dari kecil udah banyak fans guys. Amin ya Allah. Tapi maksudnya itu. Maksudnya dulu band gue kebanyakan karena lagu-lagunya lagu-lagu kehidupan gitu kan. Jadi fansnya banyak kan TKW, TKI. Ini apa sih Bang Gondrong Bang? Siapa sih ini? Gak tau gue. Kenapa gue dipanggil Bang Gondrong mulu? Aku ketiduran terlambat. Karena tuh dia punya daya tarik sendiri. Oh iya benar. Tambang, tarik tambang. Tuh 28 yang nonton banyak banget nih. Baru pertama kali nih gue nonton banyak. Lu jangan gitu-gitu. Pernah. Tapi waktu itu gue buka loker di Relung. Banyak yang mau daftar. Mas. Banyak yang Dia dia udah dapet. Ada satu. Cuma tapi mereka pada kirim CV semua ke DM gue mas. Gue kasih ke supervisor gue. Nanti kalau di Jakarta kalau masalah main ke tempat kerja gue bisa datang ya mas ya. Kita. Iya. Jadi gue kerja di Jakarta Selatan guys di Relung Kopi. Nah gue lagi berusaha untuk ngundang orang sibuk ini main ke tempat kerja gue. oh, tanyakan 13. Iya tanyakan 13. Nanti kalau ada yang dari Jakarta, lo misalnya kayak ada momennya ini kan lo 100 hari nih mas. Iya. Ada gak kemungkinan dalam 100 hari itu lo ke tempat gue? 100 hari itu Bang? Ada pasti. Oh berarti Amin 1 sebelum datang di live dibahas ya? Oh boleh. Oh ini ya janji ya. Malaysia sama Kalimantan udah mau jam 1 ya. Ntar Mas Justin nikah, Mas Maulana datang wajib dong, wajib banget. Datang gue. Wajib nggak mau, gue bete kalau dia nggak datang gue marah sih jujur. Datang gue. Iya gue di Jakarta Selatan kerja di Tanjakan 13 Relung Kopi. Nah lagi nunggu nih dia nih main. Tak kita mau akustika nih mas ya atau mau ngapain? Harusnya sih gue bisa datang sana ya bulan-bulan depan nih. Boleh gue ada tiap hari, kalau gue libur juga gue datang kalau ada lo. Aku pikir Mas Jason udah belum nih doain ya. Lagi nabung nih makanya doain biar dia banyak panggung ya. Karena kalau dia banyak panggung gue kecipratan. Kapan nikahnya mas? Masih lama, masih nabung. Nikahnya mas. Calon sudah ada duitnya nih. Doa paling kencang amin. Ada tuh mas foto ya ya. yang ditanjakan 13 gue dong. Iya. Oh oke. Koper udah penuh gak tadi? Koper penuh baju. Tapi kalau tas Bah jangan ditanya. Buset. Ibaratnya nih lo pakai dompet nggak bisa kelipet. Mas Justin yang habis megangin HP Mas Maulana ya tadi siang. Betul. Makasih ya Mas Justin. Itu job desk saya. Besok beli cilok ya mas. Wah ini bukan beli cilok lagi. Pentol kita. Gue modalin dagang ya. sorry. Tapi apa tukang pentol disuruh pulang sama Mas Justin. Gue borong tadi gue beli gue borong. Aku disuruh pulang dah lu. Dagangan gue beli semua. Di pulangnya lo istirahat dah. Besok Senin soalnya. Cair. Iya besok ditraktir jajan.
Besok pulang dulu sih. Iya besok pulang dulu sih. Masih nyetir nih 2 jam. 2 mobil lagi. Belum bawa. Roger Danuarta jelas. Roger Sumatera. Gue bawa besok mas, harusnya tadi nggak usah sewa mobil ya. Ultah traktir ya. Gua insya Allah ya. Ultah dari gunung. Enggak sih, gua kan ke gunung tanggal 1. Mas Justin kan udah Udah turun. turun. Kemarin gue ke Relung, kan gue di Kalimantan pak ini, masih di Banjar. Siapa tuh? Gerald tuh. Temen dulu mah anak Relung dia. Tapi kalau nanti mati, live-nya berarti handphonenya lowbat. Dead. Oh ngelag gak sih? Oke. Enggak, tadi itu lobet. Makasih ya Mas Justin nonton sampai lowbat sambil dicas. Saking gak mau ketinggalan tuh. Wah respect, lagi-lagi kayak ini respect, thank you. Berkat dia ini lagi-lagi nih. Mas Justin sih respect gue. Ini ngapain sih? 100. Tapi jujur terbanyak acara Haji Danu ya. Terbanyak iya. Terbanyak lu gak? Haji Danu gue deh. Haji Danu mau Malang. Haji Malang tuh gitu-gitu private event gitu banyak mas. Gue sih ngerasanya ya. Iya. Sama ada satu itu di mana ya? Lupa gue. Kayaknya waktu Ada gue gak? ada loh. Kayaknya ada loh. Tapi nggak tahu sih gue. Tapi emang alhamdulillah banyak terus sih. Alhamdulillah ya. Jadi tadi gue beberapa kali nge-record, nggak tahu sih sebenarnya nanti kalau nanti diposting tuh bakal kayak gimana. Cuma mungkin ada di galeri gue 20 sampai 25 itu khusus buat saweran doang. 5 detik. Itu gara-gara nikahan Haji Danu jadi tahu Mas Lana. Emang iya Cey? Emang gara-gara nikahan Haji Danu ya? Soalnya kan Haji Danu kan pertama lu ke Banjar. Iya, tapi kok Ice taunya malah dari acara ya? Maksudnya enggak, kan ada yang dari YouTube dulu, video dulu. Oh karena mungkin FVP-nya dia kan FVP sini mas, yang ngepost orang sini. Iya, bisa jadi ya. Loh, emang kamu nonton Cey waktu Haji Danu? Itu rame juga sih tuh. Iya, dulu aku nontonnya di live YouTube Mas. Oh, Ada yang live itu? Oh iya masuk, iya benar. Ada live waktu itu Haji Danu, iya benar. Beda ya Cey. Karena tolong buka DM ini ya, nanti coba ya dibuka ya. Kepo sih nikahan 13 hari. Oh tahu kurang sehari, Ica ngomongnya waktu itu 14 hari. 14 hari, gue hari ke-12 kayaknya gue. Iya, terus Seleng 2 kali, Romai Rama, Armada. Katanya salurannya tembus 300 juta. Wih, Subhanallah. wah nggak tahu nih ya. Coba lihat dulu dari senyumnya guys. Di senyumnya kayak gimana? Oh bener 300 juta. Oh bener berarti 300 juta kalau dia senyumnya kayak gitu. Tapi emang gede banget sih baru itu. Dikit lah, baru dikit. Nih, Iya, gue lihat iya. 50. 40 kayaknya. Gila ya. Seinget gue. Haji Danu berarti itu kan dua kali saweran kita dapat yang Jackson sama Ya itu Olinnya. oh semuanya. Gila nih diem-diemnya saweran 240 juta. Coba tuh lu bayangin dalam sehari semalam Iya, alhamdulillah. saweran 240 juta. Buset dapat tahun dajes anjing. Astagfirullahaladzim. Amin ya Allah. Gila. Lagi-lagi Kan waktu itu gua nggak sendiri mas. lah waktu itu Iya, kan kan waktu itu band memang bukan kelas villa. Iya. Tapi kan maksudnya sih 100 juta anjing. Soalnya supplier sejuta ya udah saya. Mas kamu kan DM aku nanya bahasa Banjar. Oh iya, bener. OTW rumah Gimana baru. itu? Amin. Dari rumah baru, amin. Amin. Makanya semoga
Semoga abah rezekinya makin banyak. Amin. Panjang umur, Semoga sehat. perang segera berakhir. Iyalah, udahlah nggak usah perang-perang lah. Sih. Nah kan juga nongkrong, enak-enak nongkrong orang pada perang ngapain sih? Kan beli pentol ya tadi. Tolak. Iya. Malah perang. Suruh pulang abang. Coba dah yang perang coba suruh makan di AGP. Nah, kena tuh. iya. Donald Trump malah langsung Baikan. ke Indonesia AGP kata dia. Itu first stop paling oke tuh. Iya. Nih, tapi first stop menurut lo AGP atau yang kita makan ikan patin? Waduh, Lu kurang suka patin ya? gue suka lagi mas. Maksudnya gue aduknya tuh gue susah ininya. Susah ininya. Bandinginnya. Iya. Karena pertama kali lu kalau datang ke Banjar gue bawa ke patin. Patin sih enak banget ya. Waktu itu bawa Fortuner lagi. Ternyata salah. Tapi AGP sih. AGP. Gue AGP sih. AGP sih. AGP gue bukan masalah apa tapi kayak simple, Ya. enak, ayam. Kita maksudnya kita makan pas ini baru Itu yang belum datang AGP. Oh, itu the best sih. Ayam goreng perdana. Bawa makan iwak wadi mas. Iwak wadi itu apa? Ikan wadi. Iwak tuh ikan bahasa Iya Banjar. tahu gue juga. Oh. Maksudnya iwak wadi itu apa? Maksudnya? Oh iya, gue juga belum pernah denger sih. Nah, tuh Iya. kan. Untung di backup. Oh ini teman partner gue di relung. Gara-gara gue gak masuk tadi. Sorry gue lagi ngurusin dia. Makasih ya bang udah di backup nih. Lah Majelis juga iya nggak tahu. Alumni 76. Iya lagi bener gue alumni 76. Junum. Oh Junum tuh 76. 76. Oleh-olehnya apa nih Tin? Apa mas? Kagak. Teh kotak mau teh kotak? Teh kotak gak dingin nih. Iya. Mau tolak angin. Cuca colo. Coba nyanyi dulu Tin. Penyanyinya ini. Ini Iwan nih. Ininya bapak. Yang ngurus rumah bapak. Majelis asli mana? Kok sampai nggak tahu Iwak? Gua asli Jakarta. Pokoknya kalau ke Kalimantan tuh cuma nyari duit. Lu tahu itu? Iya, bokap Betawi. Tahu di mana Tin? Udah Jakarta Pusat sih itu gua, Johar. Kapan pulang Mas Lana? Besok. Besok kita pulang bareng semuanya. Yoi, kita satu pesawat besok. Touring kita. Turun di pesawat tuh. Izin duluan ya mas untuk nih iya nih. Mas kita juga bentar lagi ya mas. Iya, bentar lagi nih jam 1 kita udahan dulu ya live ya. 10 menit lagi guys. 10 menit lagi. Makasih ya udah nonton, respect. Gila like sampai 46.000 loh. 47.000. Mas bikin mini vlog tuh. Ini lo push dong nih. Vlog. Ini orang nih nggak mau bikin vlog gini-ginian nih. Iya nanti ya. Aku jawaban gue selalu gitu tuh. Gue sempat kemarin ya. Kemarin itu lagu gue yang pepatah itu. Maksudnya lagi ada trafficnya lah. Trafficnya lagi bagus. Terus gue disuruh bikin ini doang mas. Gue disuruh bikin itu ada sampai gue dibikinin grup sosmed tau lu. Sama orang-orang belief itu yang gue bilang. Dia bilang kayak ini lagi bagus nih. Apa namanya? Pepatah. Coba dong bikin lip syncnya aja. Padahal bikin lip sync tinggal taruh terus gue lip sync aja gitu. Gak mau. Udah gue yain mas. Oke, nanti ya, gue bilang gitu. Tapi sekarang Tuh. Emang dia nggak mau. enggak ini. Jam kosong. Oh enggak, di Banjar kita Wita guys lebih 1 jam. Jadi di Jakarta Sini mungkin udah, iya. jam 12, di sini udah jam 1. Nanti terus. Iya. Cuma doain aja nih, ini kita ada program Mas Lana mau bikin podcast. Ayo kita doain ya biar semoga Amin. terjadi, semoga terwujud. Seru gak sih menurut kalian nih kalau misalnya kayak ini kan podcast kan menuju kayak contohnya live kayak gini ya Mas ya. Yes. Ini dari obrolan tadi dari beliau nih menurut kalian gimana nih? Itu sesuatu yang seru buat didengerin bukan? Benar. Seru banget pasti itu Mas, banyak yang support udah kelar. Seru banget. Iya. Kalian keseringan lihat gue nyanyi sih. Apa live dikit nyanyi.
Harus sih kalau bisa tiap hari bikin podcast. Kalau itu keseringan, Jangan. kalau tiap hari keseringan. Buset. Hostnya Mas Justin aja ya. Bikin kali Mas. Dia lagi aja yang FVP tuh katanya. Siapa lagi tuh? Gak tahu tuh. Kamu ngapain aja itu? ngeliatin Mas. Support Serius sih? dong. Jangan Nih, dong. Dia mau Masa aku lagi mandi dilihat malu. Masa kamu ngapain aja tuh katanya. Banyak sih itu terus. Jangan. Bikin Mas sesuatu yang baru ya. Nanti kita bikin ya. Nanti tuh kalau udah kata-kata nanti tuh berarti kan Ya, tinggal 2027, 2028 kan bisa juga benar Nanti dong. juga kan Yang itu. namanya nanti. Bapak dong. Next year. next year. Tema Sarna mau bikin podcast, kita tungguin pokoknya. Ice itu ngerti batu. Nanti sampai tahun depan. Iya, udah dia emang pemain lama dia. Habis lebaran monyet begitu. Nanti tuh sampai lupa. Tapi kadang menurut gue yang paling susah di sisi podcast tuh nyari bintang tamu sih. Iya pasti, apalagi kalau kita podcast kecil ya. Mm-mm. Kan kadang orang ada dua hal kan Mas, selain dari obrolannya. Menurut gue nih, kalau lu podcastnya dimulai dari 2 orang, lu tahu nggak tadi yang gue dengerin di sana yang ada konten di Facebook yang orang itu ngobrol Iya, itu yang sering gue tonton juga. Iya. Kalau mulainya dari situ mungkin orang akan nonton, ada atau nggak ada bintang tamu orang akan tetap nonton. Tapi kalau podcast dimulai dengan bintang tamu yang gede duluan gitu, itu pasti orang lama-lama nontonnya kayak kalau ada bintang tamu yang menarik aja gitu. Berarti Jadi kalau dari itu dibangun. kita maksudnya kayak lo nanti bangun podcast tuh berarti harus dari Dibangun dulu, Iya, dibangun benar. dari sebelum ada bintang tamunya gitu. benar. Karena seru sih ngobrol, emang gue demen ngoceh sih. Iya. Demen ngulik gue. Kalau ngobrol ya Mas, gue gampang ngeblank gue. Tapi lo menurut lo nih mas, sejauh ini nih lo sama gue, cara gue ngobrol menurut lo, Enak. gue kan nggak tahu ya maksudnya POV orang ke gue tuh kayak gimana kan. Kalau gue sih gini, kadang nih ada orang yang gue kemarin sempat podcast Mas, gue sempat podcast tapi gue nggak nyamannya karena gue kan apa namanya bintang tamu ya, satu gue bintang tamu, kedua gue itu nggak gampang buat nyari topik, gue agak susah lah nyari topik. Jadi kalau gue tiba-tiba ketemu sama host yang dikit-dikit dead air, dikit-dikit sama-sama diem, itu gue nggak nyaman. Sebenarnya kita dari tadi kan memang ada dead air kita dari tadi kan ada tuh. Tiap hari Kalau lu tuh tipenya kayak ini, kayak siapa? Gue kemarin nonton maraton tuh Pras Teguh. Pras Teguh itu orang yang paling gak bisa kalau lagi ada suatu acara atau lagi bikin sesuatu tiba-tiba ada dead air. Oh dia paling nggak bisa ya? Paling gak bisa tuh, makanya dia nyari topik gimana pun caranya gitu. Kalian cocok. Itu dua aja kalian cocok. Kita cari yang nyambungnya nanti sama Mas Justin. Sejauh ini kan Mas Justin otomotif, terus Musik tuh gue harus lebih dalam lagi belajar kalau musik. Nah kalau gua musik doang nih taunya nih. Gua nggak tahu kalau nggak ada musik nih gua ngapain nih. Masa langsung ya kak, semoga cepet dapat momongan. Di Salah. posisi yang nge-live nih kita berdua cowok. Wah lu kacau lo. Kacau lo. Momongan. Yanto Ricci sih namanya. Kenapa kita jadi kayak pasangan gini? Lu kira gue ngobrol sama perawan dari tadi? Kan gue ngobrol sama cowok ini. Pisang sama pisang, iya pisang sama pisang. Nah soalnya gue sepanjang ini, gue selalu live kan. Gue masih belum dapet tuh dari beberapa temen tuh yang kayak bisa ngobrol mas. Oh iya paham gue. Iya, makanya kan mumpung ada beliau nih dengan pengalaman yang cukup panjang, jadi masih banyak yang bisa gue tanyain ini itu. Kalau gue sebenarnya gini mas, kalau kita ngomongin entertain ya, gue itu sebenarnya tahu mana konten yang entertain, mana konten yang kesannya cuma
buat sekedar konten. sekedar nonton dan nyampah aja. Makanya itu kadang jadi pertimbangan gue ketika gue ngonten. Kalau gue ngeliat kontennya kayak ini bakal jadi sampah digital doang nih. Iya. Gak ada menarik ya. Menurut gue nih konten lu yang naik itu yang mobil binuang banyak lewat itu menurut gue sangat mengentertain mas, karena jarang orang lihat itu. Iya. Jarang. Rolls Royce 3 dalam satu frame ya. Jarang. Iya. Menurut gue itu, makanya menurut gue itu ya jadi konten yang ada kesannya gitu. Orang itu memancing orang buat ninggalin komen. Bener. Kalau lu bikin konten yang nggak memancing orang ninggalin komen ya konten tuh kayak Sepi. ditonton. Udah kelar ya. Iya benar. Itu gue pelajarin di lagu-lagu di rilisan gue Skarege yang dulu. Skarege yang dulu kan banyak banget gimmicknya tuh gue. Iya, karena lu juga suka ngelempar tanya ya. Yes, gue banyak gimmicknya segala macem. Makanya itu bikin orang-orang kayak engage gitu. Iya benar. Orang pengen komen gitu. Karena kan yang bukan kita pengen ya, maksudnya kayak semua orang lah dalam buat konten semua segala macam tuh pasti entah lo ninggalin like atau lo ninggalin komen tuh benar-benar berarti sih. Berarti. Apalagi sampai ada yang repost. Bah. Tapi kok anak satu ini gak bisa diem ya dari tadi gue juga. Punya tahu. Victor ya? Iya. Tinggalin so. Taruh aja sana. Kan udah dikunci. Iya, ini handphonenya udah berapa persen nih? Udah 8 kali. 400. Sorry tadi kan nggak niat live mas ya. Cuma iseng-iseng. Iya. Kejadian. Kita berani ya ding. Gue abis ini mau packing dulu. Iya, kita masih ada harus beres-beres. Oke. Biar besok lagi nggak kedebak-kedebuk. Thank you nih yang buat udah bergabung nih nonton sampai udah sejam ada kali ya mas ya. Ini bukan ada waktunya mas. Oh ada waktunya di mana tuh? 1 jam 37 menit. 1 jam 37 menit. Ini sih podcast 1 episode sih. Iya. Ganti akun Maulana. Gak bangun besok gue. Iya besok kita bisa miss flight. Itu deh. Udah pada tidur tuh. Dikunci. Tok sana naruh gua. Takut kepegang hari ini. Om Victor tuh kadang suka gak gitu tuh. Waktu itu ini ketinggalan di rumah gue. Oh iya? Waktu habis Pondok Indah itu. Gelap udah gelap banget ya. Besok pulangnya jam berapa? Besok kita pulang pesawat jam 4. Kemungkinan dari Binuang tuh sekitar jam 12 sih aman. Biar aman. Nyampe sana bisa ngopi-ngopi dulu. Ngopi-ngopi di bandara, ngerokok di bandara. Itu mas. Sini kali ya. Taruh bawah aja nggak apa-apa. Jangan makin gak kelihatan. Taruh sini deh, meja sini nih. Oh shit. Selamat istirahat. Oke, thank you banget buat yang Thank udah you. nonton, yang udah tap sampai 56.000. Gile. Tanggung sih mas, Goks. 100k mas. Pertama Kali kali itu seharusnya subuh kita. dalam sejarah live gue nih Nanggung mas. ada 56.000 orang yang likes. Ribu berarti mas? Yes. Iya, 56.000 yang like. Bapak mau download duren. Kok jadi download duren? Mana di sini ada dulu kan? Enggak. Bye guys, bye. Bye, thank you yang buat udah nonton sekali lagi. Sampai ketemu besok di day berapa live lo mas? 20. Day 20, besok pantengin live Mas Maulana. Masih ada. Thank you Mas 80 hari. Justin. Baby. Sangat seru ngobrolnya. Bye bye. Bye bye. Kita istirahat dulu ya guys. Pitch and go. Hey, bye. Bye. Subhanallah.